menguatkan kami Tuhan, dan mengubahkan hidup kami lewat firman ini. Sehingga pada hari ini Tuhan ada perubahan baru yang kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kemarin kita belajar dari tokoh Maria, bagaimana dia telah menjadi karakter atau pribadi yang dipuji oleh Yesus. Saat ini kita masih akan belajar bagaimana kita menjadi murid yang berkualitas. Sehingga tema hari ini judulnya adalah menjadi murid yang berkualitas, atau menjadi orang Kristen yang berkualitas. Ya, sama saja. Hari ini kita akan lihat di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 saya akan bacakan dalam ayat 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di khusus perikop ini adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, saya sangat suka dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di kitab yang kita gunakan ini, karena ini merupakan judul yang sangat tepat menggambarkan keseluruhan 10 ayat ini. Saya akan bacakan dalam ayat 25, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa dalam kehidupan Yesus ketika dia sedang mengajar, tidak hanya 12 murid saja yang setia mengikuti dia. Selama pelayanannya di muka bumi ini, kemanapun dia berada, itu seringkali banyak sekali orang yang ikut atau menginginkan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Sehingga para orang-orang ini seringkali juga disebut sebagai murid-murid Yesus. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat dianggap sebagai orang-orang Kristen yang berkualitas, atau bagaimana kita mampu menjadi murid-murid yang berkualitas. Kita belajar dalam peristiwa ini bahwa ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi murid-murid atau orang-orang Kristen yang berkualitas. Yang pertama, di dalam ayat 26 dituliskan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Maksud Yesus di sini bukanlah kalau kita ingin mengikuti Yesus kita harus membenci keluarga kita, tetapi maksudnya adalah bagaimana kita mampu mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Oleh karena itu, bagaimana menjadi murid yang berkualitas? Yang pertama adalah kita harus mampu mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Ayat ini seringkali dipakai oleh orang untuk menggambarkan bahwa Yesus merupakan tokoh yang jahat, mengajarkan murid-murid untuk membenci keluarganya. Bukan. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus menginginkan agar kita mengasihi dirinya dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Bukan berarti kita harus membenci keluarga kita, namun kasih kita kepada Kristus itu merupakan prioritas utama kita, merupakan bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan bagian yang esensial dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana menjadi murid yang berkualitas? Yang pertama, kita harus mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu, lebih daripada apapun di muka bumi ini. Yang kedua, dalam ayat 27 tuliskan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Salib beridentik dengan penderitaan. Salib identik dengan perjuangan kehidupan. Sehingga pribadi atau bagaimana kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi murid-murid yang berkualitas adalah kita harus mampu untuk siap berkorban. Kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk berkorban atau menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menderita. Ya. Menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menderita. Karena memikul salib itu
bukanlah perkara yang mudah, atau memikul salib bukanlah perkara yang menyenangkan. Tetapi memikul salib merupakan bagaimana cara kita berani untuk menderita, berani untuk hidup di jalan yang bagi orang itu tidak menyenangkan, tetapi hidup di jalan yang meskipun tidak menyenangkan, tapi karena ini semua untuk nama Yesus, kita mau dan rela melalui jalan itu, yaitu siap untuk menderita. Yang ketiga, di dalam ayat 33 sampai 35 dituliskan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Menjadi murid yang berkualitas, yang ketiga adalah harus menjadi pribadi yang siap untuk berubah. Yang siap untuk berubah maksudnya apa? Menjadi pribadi ketika mendengarkan firman Tuhan yang memang keras untuk hidupnya, bukannya mencoba untuk membela diri, tetapi mencoba bagaimana caranya agar dia mampu berubah menjadi lebih baik lagi, mampu berubah menjadi pribadi yang jauh lebih layak di hadapan Tuhan. Karena ketika seseorang sudah merasa hidupnya dekat dengan Tuhan, ketika muncul kritikan, ketika muncul teguran yang keras, orang itu sulit untuk menerimanya. Sehingga teguran itu bukannya memperkuat hidupnya, tetapi justru menghancurkan hidupnya. Tapi sebenarnya bukan permasalahan bagaimana teguran itu keras atau tidak. Permasalahannya adalah ada dalam diri kita. Maukah kita menjadi pribadi yang siap dikritik, siap ditegur, dan siap berubah? Milikilah hati yang mau diajar, karena itulah kehidupan kita. Kehidupan seorang murid adalah memiliki hati yang mau diajar. Marilah kita semua pribadi-pribadi yang mengikut Yesus. Janganlah itu hanya sebagai gelar saja, tetapi itu merupakan bagian dalam hidup kita. Marilah kita mulai belajar bagaimana kita mengasihi Kristus lebih dari apapun. Bagaimana kita harus mau menjadi orang-orang yang siap menderita. Bukan berarti kita hanya mencari penderitaan, tetapi siap ketika diperhadapkan oleh penderitaan itu. Dan yang terakhir, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diubah, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk dikritik, dan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk membuat diri kita semakin layak di hadapan Tuhan. Inilah hal yang harus kita kerjakan. Ini bukanlah hal yang mustahil, tetapi ini juga bukan hal yang mudah. Ini membutuhkan sebuah konsistensi dan determinasi, keyakinan yang tinggi untuk terus-menerus berharap dan bekerja di hadapan Tuhan. Percayalah, pada akhirnya Tuhan pasti akan terus-menerus memberikan kepada kita kekuatan yang sejati. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.